Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damanuri dengan NIM 0520789945. Pada video ini saya akan menjelaskan kegiatan praktikum yang saya lakukan untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada tugas ini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi mobile sederhana yang dapat menampilkan data nama cryptocurrency di sebuah API online. API yang digunakan adalah dari CoinLore dengan alamat di api.coinlore.net/api/sticker. Berdasarkan soal pada file tugas, aplikasi harus menampilkan beberapa atribut penting, yaitu rank, nama, simbol, dan harga USD. Jadi fokus utama dari praktikum ini adalah bagaimana aplikasi Android dapat menampilkan data dari internet, membaca data JSON dari API, lalu menampilkan ke dalam tampilan aplikasi mobile. Pada awal pengerjaan, saya membuat sebuah project Android dengan nama Tugas 3 Crypto. Project ini saya jalankan menggunakan Android Studio karena Android Studio sudah menyediakan fitur yang lengkap untuk membuat, mengedit, membangun, dan menjalankan aplikasi Android. Selain itu, saya juga menggunakan emulator Android sehingga aplikasi bisa dicoba tanpa harus menghubungkan HP langsung ke komputer. Ini ya, saya telah download di Android 17 yang terbaru, sistem Google. Di dalam project ini saya menggunakan bahasa Kotlin dipilih karena saat ini banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi Android dan penulisannya cukup ringkas. Untuk aplikasi ini saya tidak menggunakan tampilan yang terlalu rumit karena tujuan utama tugas adalah menampilkan data dari API. Jadi tampilan dibuat sederhana, tetapi tetap menyesuaikan contoh pada soal, yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk daftar dengan informasi peringkat, nama koin, simbol, dan harga dalam USD. Sekarang saya akan menunjukkan bagian project yang saya buat. Salah satu file yang penting adalah Android manifest.xml. File ini digunakan untuk mengatur konfigurasi dasar aplikasi Android. Pada file ini saya menambahkan permission internet. Izin internet ini sangat penting karena aplikasi perlu mengambil data dari API online. Tanpa permission internet ini, aplikasi tidak akan bisa mengakses data dari CoinLore. Pada permission yang digunakan adalah use permission Android name Android permission .internet. Dengan adanya permission tersebut, aplikasi diperbolehkan untuk menggunakan koneksi internet ketika dijalankan di emulator atau perangkat Android. Selain file manifest, file utama yang saya digunakan adalah main activity Kotlin. File ini berisi logika utama aplikasi. Di dalam file ini terdapat proses pembuat tampilan, proses pengambilan dari data API ini ya, dan juga proses membaca JSON dan proses menampilkan data ke layar. Pada bagian awal aplikasi saya membuat beberapa komponen tampilan seperti judul aplikasi, tombol refresh ya, teks, loading indikator ya, progress ya, refresh button, progress bar, status tag, list container, terus scroll field, terus add field. Nah, refresh button ini digunakan agar pengguna bisa mengambil ulang data dari API. Jadi ketika tombol ditekan, aplikasi akan melakukan request lagi ke API CoinLore dan menampilkan data terbaru yang berhasil diterima. Setelah tampilan dibuat, aplikasi kemudian menjalankan fungsi untuk mengambil data dari link ini ya, API CoinLore.net/api/sticker. API ini menghasilkan data dalam format JSON. JSON sendiri adalah format data yang sering digunakan pada aplikasi modern, terutama ketika aplikasi berkomunikasi dengan server atau layanan online. Data dari JSON biasanya berbentuk pasangan key dan value. Pada tugas ini, key yang saya ambil adalah rank, nama, simbol, dan price USD. Saat aplikasi melakukan request ke API, aplikasi membuat koneksi HTTP ke alamat API tersebut. Jika koneksi berhasil dan server memberikan respon, maka data yang diterima akan dibaca dalam bentuk teks. Setelah itu, teks tersebut diubah menjadi objek JSON agar datanya bisa diproses satu persatu. Di dalam data API CoinLore,
terdapat array bernama data. Array ini berisi banyak data cryptocurrency. Masing-masing item di dalam array memiliki informasi seperti nama kripto, simbol kripto, harga, peringkat, dan beberapa informasi lainnya. Karena pada soal hanya diminta menampilkan rank, nama, simbol, dan price USD, maka aplikasi hanya mengambil 4 file tersebut. Setelah data berhasil dibaca, saya menyimpannya ke dalam model data sederhana bernama crypto. Model ini berisi 4 atribut, yaitu rank, nama, simbol, dan price USD. Dengan adanya model ini, data menjadi lebih mudah dikelola sebelum ditampilkan ke layar. Untuk tampilan daftar, aplikasi membuat baris data secara dinamis. Artinya, jumlah tampilan yang muncul mengikuti jumlah data yang diterima dari API. Setiap baris menampilkan informasi kripto dengan susunan yang mudah dibaca. Crypto list, terus limitnya dari ini ya, data array, data GJSON. Untuk tampilan daftar, kita coba langsung saja ya. Di sini kita nyalakan virtual Android-nya, tekan start 1 kali, tunggu hingga ada ini, kita coba tekan sini ya, kita tunggu beberapa detik. Kita tunggu ya, kita telah berhasil masuk ke virtual Android-nya. Kita tunggu sampai ini berlangsung. Nah, tadi ada kendala di bagian virtual Android-nya, entah kenapa. Kita telah masuk ke tampilan Android virtual ya. Kita coba untuk run di sini ya. Setelah tampilan Android di sini telah masuk, kita coba run aplikasi yang telah kita buat, yaitu tugas 3 kripto. Kita bisa menampilkannya dengan shift F10 atau dengan menekan tombol run hijau ini, kemudian kita tekan, tunggu sampai grade wheel runningnya selesai, launching on device. Kita tunggu. Nah, ketika aplikasi terbuka, aplikasi langsung coba mengambil data dari API. Jika koneksi internet berjalan dengan baik, maka data cryptocurrency akan muncul pada layar. Pada tampilan aplikasi terlihat data kripto yang berisi rank, nama, simbol rank, nama, simbol, dan price USD. Tampilan ini menunjukkan bahwa aplikasi berhasil mengambil data dari internet dan menampilkannya ke pengguna. Di sini ya. Di aplikasi juga terdapat tombol refresh. Ketika tombol ini ditekan, aplikasi akan membersihkan data lama. Kita tekan sini. Nah, data berhasil ditampilkan. Setelah data baru berhasil diterima, aplikasi akan menampilkan kembali ya data dengan pemberitahuan data berhasil ditampilkan. Fitur ini berguna untuk memperbarui data karena harga cryptocurrency dapat berubah-ubah. Dari hasil praktikum ini dapat dilihat bahwa aplikasi sudah memenuhi instruksi pada soal. Aplikasi berhasil mengambil data dari API online Coinlore dan menampilkan file yang diminta, yaitu rank, nama, simbol, dan price USD atau harga di USD. Tampilan aplikasi juga dibuat menyerupai pada soal ya, yaitu berbentuk data cryptocurrency yang mudah dibaca. Daftarnya sesuai dengan value yang kita minta ya, dari 0 ya sampai 30. Kita refresh lagi. Nah, harga Bitcoin langsung berubah ya, darinya 63 jadi 62. Kita refresh lagi. Nah, ini dari sisi analisa ada beberapa hal yang saya pelajari. Pertama, aplikasi Android membutuhkan izin internet agar bisa menampilkan data dari API online. Hal ini diatur melalui file Android manifest.xml. Kedua, data yang berasal dari API biasanya tidak langsung bisa ditampilkan begitu saja. Data perlu dibaca dan diproses terlebih dahulu, terutama jika formatnya JSON. Ketiga, setelah data berhasil diproses, aplikasi harus mengubah data tersebut menjadi tampilan yang mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, saya juga memahami bahwa API sangat membantu dalam pembuatan aplikasi.
karena aplikasi tidak perlu menyimpan semua data secara manual. Data bisa diambil langsung dari server. Dalam contoh tugas ini, data cryptocurrency tidak saya tulis satu persatu di dalam kode, tetapi diambil langsung dari API CoinLore. Dengan cara ini, data yang tampil bisa mengikuti data yang tersedia di server. Namun, dalam penggunaan API, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu aplikasi membutuhkan koneksi internet. Jika internet tidak tersedia, maka data tidak bisa diambil. Karena itu, di dalam aplikasi saya juga menambahkan penanganan error. Jika data gagal diambil, aplikasi akan menampilkan pesan gagal. Ini penting agar pengguna mengetahui bahwa masalah terjadi saat proses pengambilan data. Kita coba di sini untuk mematikan data dan WiFi. Kita coba mode pesawat agar datanya tidak tampil ya. Kita refresh. Nah, gagal mengambil data. Jika internet tidak tersedia, maka data tidak bisa diambil. Karena itu, penanganan error ini akan menampilkan pesan gagal. Ini penting agar pengguna mengetahui bahwa masalah terjadi saat proses pengambilan data. Kemudian kita coba aktifkan lagi datanya. Ini. Kita matikan lagi mode pesawatnya, networknya. Nah, ketika kita refresh, dia akan mengambil data dari API dan terkoneksi dengan internet. Selain koneksi internet, respon dari API juga perlu diperhatikan. Jika server sedang bermasalah, maka aplikasi juga bisa gagal mengambil data. Atau alamat API berubah, aplikasi juga bisa gagal mengambil data. Oleh karena itu, dalam pembuatan aplikasi yang lebih lengkap, biasanya perlu ditambahkan fitur pengecekan koneksi, pesan error yang lebih jelas, dan mungkin fitur battery atau mencoba ulang secara otomatis. Untuk tugas ini, aplikasi dibuat secara sederhana agar mudah dipahami. Saya tidak menggunakan library dengan tambahan seperti retrofit. Pengambilan data dilakukan menggunakan koneksi HTTP bawaan. Dengan cara ini, saya bisa memahami alur dasarnya terlebih dahulu, mulai dari membuka koneksi, membaca respon, memproses JSON, sampai menampilkan data ke layar. Pada bagian tampilan, saya juga membuat desain sederhana. Komponen bawaan Android, tampilan dibuat secara programatik melalui Kotlin, sehingga tidak terlalu bergantung pada file layout XML. Komponen seperti linear layout, text view, button, scroll view, dan progress bar digunakan untuk membentuk tampilan aplikasi. Linear layout digunakan untuk menyusun tampilan secara vertikal dan horizontal. Text view digunakan untuk menampilkan teks seperti nama kripto, simbol, rank, dan harga. Button digunakan untuk, maksudnya button scroll view digunakan untuk agar daftar dapat bisa digurit jika jumlah yang ditampilkan banyak. Ini ya, daftar tampilan sampai 30 kripto ya. Melalui tugas ini, saya belajar cara membuat aplikasi mobile sederhana, cara memberikan izin internet pada aplikasi Android, cara mengambil data dari API online, cara membaca data dari JSON, dan cara menampilkan data tersebut ke layar aplikasi. Saya juga belajar cara menjalankan aplikasi menggunakan emulator Android Studio tanpa harus menggunakan HP fisik. Demikian penjelasan praktikum tugas 3 yang saya lakukan. Saya berharap aplikasi ini dapat memenuhi ketentuan tugas yang diberikan. Shortcut aplikasi akan saya sertakan dan video ini saya gunakan sebagai laporan kegiatan praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Damanhuri, NIM 0520789945, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.